Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita percaya para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan perilaku para umatnya. Namun kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Akan tetapi, beberapa temuan yang ditemukan membuktikan bahwa para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Dan inilah 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Simak video ini sampai akhir, karena dengan ini kita bisa lebih mengenal serta lebih tahu tentang para nabi junjungan kita, umat Islam. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar informasi Islam dengan klik tombol subscribe, like, share, dan semoga bisa berbagi informasi bermanfaat pada sesama. Amin ya robbal alamin. Baju gamis bekas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tak pernah bertemu secara fisik, namun setiap hari umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya, dan mengakuinya sebagai utusan Allah. Memang, fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa kita lihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata, lewat ajaran dan hadisnya. Barang peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis, yang tersimpan rapi di Museum Topkapi Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai, sungguh sederhana. Semoga dengan adanya koleksi ini, akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tercetak pada batu. Saudara sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, dan meninggal di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Dan hingga akhir zaman, Rasulullah selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan beliau. Peninggalan Nabi Muhammad disimpan di Istana Topkapi Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj. Sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Bagi Anda yang lagi ke Turki dan Yerusalem, sempatkan melihat peninggalan sejarah Nabi kita ini. Kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan dalam ruang bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relic. Nah, benda-benda peninggalan tersebut diantaranya kunci-kunci Ka'bah, talang emas Kiswa, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Saibah atau Bani Saibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Saibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun hingga sampai saat ini, kunci Ka'bah kini bentuknya telah berbeda karena menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Saibah. Semoga saja kita diberi kesempatan untuk beribadah ke tanah suci. Amin. Istana Nabi Daud. Baik dalam ajaran agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Sebuah penelitian arkeolog menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi Raja Israel. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar runtuhan bangunan tersebut, misalnya tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penanggalan karbon. Namun sampai saat ini keberadaan kerajaan Daud masih menjadi perdebatan. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Saudara sekalian, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau sebilah tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun.
Nabi Musa membelah Laut Merah menjadi jalanan, sehingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Kita bisa bayangkan sendiri, bila tongkat tersebut ada di tangan kita, sekuat apakah kita saat ini? Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Fir'aun dibalas dan binasa atas kehendak Allah. Penemuan kapal Nabi Nuh. Dalam agama Islam, Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Idris, yang merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki, atau sekitar 3,9 km di atas permukaan laut, di sebuah gunung di Turki, tepatnya Gunung Ararat, Provinsi Agri, Turki. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Minister International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat di Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa sudut kapal tersebut. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Beberapa pihak menganggap perjanjian ini adalah misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog kitab, tabut perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel, terbuat dari kayu akasia, dan dilapisi oleh emas. Dan katanya, siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali, dan juga dapat menguasai dunia. Wallahu alam. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Lautan Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Ron juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun. Sisa kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah berposisi berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak yang dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara beriman, kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad ketika melawan musuh-musuhnya. Yang paling terkenal adalah pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjangnya sekitar 100 cm. Pegangannya terbuat dari emas, berbentuk 2 kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Anda mungkin sedikit bingung. Apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasaran? Jika kita melihat sejarah, Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiai Haji Fahmi Basya, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarah. Beliau menyebutkan, Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama seperti orang Jawa, yang diawali dengan nama Su. Dari 25 nabi hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yaitu Wonosobo, juga bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, karena mengetahui Sulaiman wafat. Di Borobudur, terdapat bangunan yang belum tuntas, tempat berkumpulnya ratu dan masih banyak lagi. Tak banyak orang yang mempercayainya. Namun wallahu alam,
Hanya Allah yang mengetahui. Saudara sekalian, berikut tadi penemuan-penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Bagaimana? Tentu penemuan peninggalan sejarah para nabi tersebut membawa kesan mendalam bagi kita. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala salah dan hilaf kami mohon dimaafkan. Bantu channel kita dan Fana berkembang dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk saling berbagi informasi bermanfaat pada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.